Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menundukkan diri kami dan hati kami kepada kehendak dan pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti akan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan Bilangan 11 ayat yang ke-29. Tertulis demikian. Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita membaca bahwa selain 70 orang tua-tua, ada 2 orang yang juga mengalami kepenuhan roh Tuhan, yaitu Eldad dan Medad. Kemudian seseorang melaporkan hal itu kepada Musa. Lalu di ayat yang ke-28, Yosua menyuruh Musa mencegah hal tersebut dengan maksud supaya orang-orang itu tidak dipenuhi roh Tuhan. Tapi apa jawab Musa? Musa mengatakan, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Musa tidak mau hanya dirinya seorang yang memiliki roh Tuhan. Kerinduan Musa adalah semua orang mempunyai roh Tuhan, supaya semua orang dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya turun ke orang-orang tertentu saja untuk memberikan kuasa dalam pelayanan. Nabi Yoel bernubuat bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Dalam Yoel 2 ayat 28-29 tertulis, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan atas semua orang. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat tertulis, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis berkata dalam Markus 1 ayat yang ke-8, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Siapa yang dimaksud dengan ia dalam ayat ini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemberian Roh Kudus terjadi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan maksud untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan, menghibur, menguatkan, mengingatkan akan firman Tuhan, menuntun dan menyertai setiap langkah kita dalam perjalanan hidup di bumi ini. Dalam Mazmur 51 ayat 13, Raja Daud mengatakan kepada Tuhan, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Mengapa Daud mengatakan ini, saudara? Karena dia sangat mengerti bahwa ia begitu memerlukan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Musa. Musa sangat menyadari dan memahami bahwa akan menjadi sangat indah apabila Roh Tuhan hinggap pada semua orang dan berdiam dalam diri setiap orang yang percaya. Hal ini akan membuat Musa tidak perlu berperan sendirian, saudara. Tapi semua orang akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan,
karena mereka memiliki Roh Kudus. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua adalah, yang pertama, sadarilah bahwa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan ini. Yang kedua, berdoalah, minta agar Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita, agar hidup kita ini senantiasa dipenuhi dengan Roh-Nya. Katakan kepada Tuhan, penuhi aku Tuhan dengan Roh-Mu. Aku perlu Engkau Tuhan. Penuhi aku. Aku rindu dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Aku tidak dapat berjalan sendiri dalam perjalanan hidup ini. Aku perlu Engkau Tuhan dalam hidupku. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, jangan berhenti pada keadaan dipenuhi Roh Kudus. Jangan puas atau bangga karena kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi yang terutama, saudara, yang harus kita lakukan, jadilah pribadi yang taat pada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan dan menuntun kita untuk berjalan seturut dengan firman-Nya. Jangan mendukakan Roh Kudus, tapi marilah peka dan menuruti kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh-Nya yang kudus. Saudara dan saya adalah rumahnya Tuhan. Ada Roh Tuhan di dalam kita. Saudara memiliki Roh Tuhan. Dan ingatlah bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jangan kita abaikan, jangan mendukakan, dan jangan tutup telinga pada suara Roh Tuhan. Mari saudara, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Kami ada, kami hidup, kami bernafas. Itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Karena itu penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami dan tuntun kami Tuhan. Berikan kami petunjuk-Mu, berikan kami hikmat-Mu. Limpahkanlah ya Tuhan kepada kami pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Buatlah mata rohani kami melihat dan hati kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Jadikan kami pribadi yang selalu setia dan taat kepada suara pimpinan-Mu Tuhan. Ampunilah kami kalau kami telah mendukakan Roh-Mu. Janganlah ambil Roh-Mu yang kudus dari kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, supaya dalam segala aktivitas kami, semua yang kami kerjakan, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.